Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis, berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian
akses internet sampai ke pedesaan, palaparing dan sebagainya supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ.